Bagaimana juga ini sudah ada undang-undangnya bahwa pelaku KDRT juga terkena sanksi pidana. Tapi di sisi lain juga ada unsur anak yang harus mendapat perhatian. Biasanya mempertanyakan agak kasihan dengan anaknya ketika orang tuanya mengalami keseruan tapi akhirnya damai lagi. Kalau menurut dari sisi kacamata Kaseto itu? Iya, artinya di satu sisi kami juga tidak menyetujui adanya KDRT. Ya, bagaimana juga ini sudah ada undang-undangnya bahwa pelaku KDRT juga terkena sanksi pidana. Tapi di sisi lain juga ada unsur anak yang harus mendapat perhatian. Maka manakala sudah bisa diyakinkan bahwa salah satu tidak akan melakukan kekerasan lagi, tidak akan mengulang kekerasan lagi, atau kemudian juga ada catatan kalau sampai melakukan kekerasan lagi maka akan mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat. Maka manakala itu tidak ada kesadaran bersama demi kepentingan terbaik bagi anak, maka itu adalah yang terbaik. Jadi anak-anak pada dasarnya merindukan kerukunan kedua orang tuanya. Jadi mohon juga dibantu baik oleh saudara-saudaranya juga maupun warga sekitarnya. Ciptakan betul-betul RT RW yang layak anak, di mana orang tuanya saling rukun, saling akrab, tidak ada konflik yang bisa kemudian menimbulkan adanya pelanggaran hak masing-masing atau KDRT. Tapi ada kekhawatiran dengan kembalinya mereka berdamai, sifat Bilar yang kasar akan mengulangi kembali dan akan berimbas ke anaknya ketika nanti terjadi peristiwa yang terulang dilihat oleh sang anak gimana? Iya, makanya perlu juga ada pendampingan pakar, khususnya pakar psikolog untuk bisa betul-betul memantau seberapa jauh kemungkinan akan terjadi yang pengulangan. Jadi tentu ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, maka mohon juga melibatkan unsur warga atau keluarga dari kedua pasangan ini, kemudian juga pendampingan dari pakar. Tapi diharapkan agresivitas, naluri-naluri untuk melawan KDRT itu bisa betul-betul di treatment secara ramah keluarga sehingga betul-betul tidak ada terulang lagi. Dari hasil pengalaman Kaseto, dari kasus yang serupa yang dialami oleh Kaseto, apakah si pelaku ini mengulangi kembali ketika mereka melakukan perdamaian? Dari pengalaman Kaseto, Ya, mayoritas saya adalah waktu saya mendampingi dua keluarga yang juga semacam demikian, maka memang perlu ada pendampingan. Artinya juga perlu komunikasi yang efektif sehingga jangan sampai gara-gara tidak ada komunikasi, ada kesalahpahaman, kemudian kecurigaan dan sebagainya sehingga menimbulkan emosi dari salah satu pihak yang bisa mengarah kepada pengulangan dari kejadian kekerasan. Jadi manakala ini semua ada pendampingan dari profesional pada dasarnya bisa. Jadi saya harapkan juga mengundang adanya profesional yang bisa mendampingi yang ahli di dalam treatment kerukunan keluarga sehingga hal ini tidak terulang lagi demi kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimana cara orang tua supaya anaknya seolah-olah tidak tahu ada kejadian seperti ini? Bagaimana cara orang tua supaya anaknya sendiri seolah-olah tidak tahu ada kejadian? Banyak di era teknologi jejak digital susah ditutupi begitu Kaseto? Iya, ya memang anak-anak juga saat ini dikelilingi oleh berbagai jejak digital ya. Yang paling penting adalah bahwa suatu kesalahan tidak akan terulang lagi dan kemudian sang pelaku ini apakah ayahnya ini misalnya betul melakukan tindakan KDRT ya berani meminta maaf bukan hanya kepada pasangan tapi juga kepada anak. Jadi anak juga dilibatkan untuk bisa membantu memantau atau mengontrol orang tuanya. Misalnya ya waktu kan janjikan tidak akan marah, tidak akan mengumpul bunda dan sebagainya, itu selalu juga diingatkan. Jadi komunikasi keluarga dibangun untuk bisa membuat satu super team lah di dalam keluarga, bagaimana misalnya mengingatkan tidak melakukan tindak kekerasan ataupun hal yang merusak kerukunan di dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih.